Teman-teman opung semua, Nikita Mirzani kembali membahas tentang pemilihan calon presiden yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Kali ini Nikita Mirzani kembali melontarkan sindiran kepada Bapak Anies Baswedan dan juga Bapak Ganjar Pranowo. Seperti diketahui kalau selama ini Nikita Mirzani adalah pendukung dari Bapak Prabowo Subianto. Bahkan Nikita Mirzani mengatakan kalau artis-artis yang mendukung Capres nomor 01 dan juga nomor 03 adalah artis-artis yang membutuhkan uang, alias artis-artis yang berada di kelas menengah ke bawah. Benarkah demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Kalian harus dalam keadaan sehat seperti aku di sini. Semoga kalian juga bisa terus menyaksikan video-video di channel ini, Opung SG Channel. Dan tak lupa sebelum kita memulai pembahasan, aku juga ingin mengingatkan kalian yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih sebelumnya. Nikita Mirzani kembali berbicara tentang pemilihan calon presiden tahun 2024 ini yang akan digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang ya. Kali ini Nikita Mirzani tetap kekeh, tetap bersikeras menjatuhkan pilihannya pada Bapak Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden nomor urut 02. Di mana Bapak Prabowo Subianto ini akan dipasangkan dengan Mas Gibran Rakabuming yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo sebagai wakil presidennya. Seperti biasa, pada awalnya netizen selalu meminta tanggapan dari Nikita Mirzani. Tanggapannya tentang bagaimana soal capres-capres yang akan bersaing di tanggal 14 Februari mendatang. Siapakah yang paling bagus? Siapakah calon presiden yang paling layak? Siapakah calon presiden yang paling tepat untuk memimpin negeri ini? Tapi kali ini Nikita Mirzani malah menantang para netizen untuk berani membayar dia berapa kalau misalkan dia harus memberi tanggapannya. Kata Nikita, lu berani bayar gue berapa kalau misalkan gue kasih tanggapan? Ayo. Ketika netizen ada yang bilang, hidup Anies Baswedan. Lalu Nikita Mirzani langsung memberikan jawabannya. Jawabannya cukup menohok ya. Kata Nikita Mirzani, ya memang Bapak Anies Baswedan itu harus tetap hidup untuk menyaksikan bagaimana Bapak Prabowo Subianto nanti akan dilantik menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Selain itu, Nikita Mirzani juga kembali melontarkan sindirannya. Kata Nikita Mirzani, iya Bapak Anies Baswedan harus tetap hidup karena siapa tahu nanti kasusnya akan diangkat lagi dan Bapak Anies Baswedan bisa merasakan bagaimana dinginnya penjara di KPK. Selain Bapak Anies Baswedan, Nikita Mirzani juga menyindir Bapak Ganjar Pranowo yang merupakan calon presiden nomor urut 03. Kata Nikita Mirzani nih ya, Bapak Ganjar Pranowo juga harus tetap hidup karena siapa tahu nanti kasus iktp-nya akan diangkat lagi dan akan mengantarkannya juga ke penjara. Ya Anies harus hidup lah, dia harus hidup supaya bisa lihat Bapak Prabowo dilantik jadi presiden. Siapa tahu dia ntar lagi jadi tersangka, jadi bisa rasain penjara KPK kayak gimana. Ganjar juga harus hidup, siapa tahu iktp dilanjutin. Selain itu, Nikita Mirzani juga mengungkapkan alasannya mengapa ia begitu tidak menyukai Bapak Anies Baswedan. Menurut Nikita Mirzani, Bapak Anies Baswedan adalah sosok pengkhianat, culas, dan sudah banyak melakukan kebohongan. Benarkah demikian? Menurut Nikita Mirzani, seorang Bapak Anies Baswedan tidak pernah mengingat jasa orang-orang yang sudah membantunya. Kata Nikita Mirzani juga, Bapak Anies Baswedan itu kalau bicara seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dan juga seolah-olah dia tidak pernah memiliki dosa. Padahal menurut Nikita Mirzani, Allah hanya sedang menutupi aibnya Bapak Anies Baswedan ini. Hanya tinggal menunggu waktu. Kata Nikita Mirzani, aibnya Bapak Anies Baswedan suatu hari nanti akan terbuka dengan sendirinya. Entah nanti istrinya akan terkena serangan jantung jika aibnya sudah terbongkar. Karena sudah tidak ada lagi teman yang bisa membelanya. Kata Nikita Mirzani. Meski begitu, Nikita Mirzani juga tidak pernah membantah kalau dia sendiri juga punya banyak aib. Tapi Nikita Mirzani juga pernah mengatakan dalam sebuah live-nya ya, kalau semua aib-aibnya itu sudah terpapang nyata di Google. Jadi tinggal cari aja di Google tuh aib-aibnya Nikita Mirzani apa aja, pasti bakal ketemu. Jadi nggak ada lagi aib-aibnya Nikita Mirzani yang bisa dibongkar-bongkar lagi gitu. Ketika ada netizen yang menyarankan agar Nikita Mirzani maju saja menjadi caleg, ikutan nyalek gitu ya. Kata Nikita Mirzani, dia tidak mau ikut-ikutan nyalek, cuman gara-gara artis-artis lain pada ikut nyalek juga. Menurut Nikita, kalau mau ikutan nyalek itu harus ada persiapan.
Bukan karena ikut-ikutan atau lagi musiman, dimana kalau artis-artis pada ikut nyalek terus dia ikutan nyalek juga. Kata Nikita Mirzani, konsepnya nggak begitu. Jika Nikita Mirzani mau ikutan nyalek, berarti dia sudah siap dan sudah memiliki ilmu dan wawasan yang akan nanti dia bawa untuk membela atau mewakili seluruh rakyat Indonesia. Karena dia pengkhianat, culas, banyak bohong, tidak pernah mengingat orang-orang yang pernah membantu dia. Pengkhianat tuh nggak bagus. Udah pengkhianat, jahat lagi. Kalau Anies tuh berbicara seolah-olah tuh dia tidak pernah melakukan kesalahan. Tinggal tunggu waktu aja aibnya kebuka semua. Aib aja banyak, emang aib gue banyak. Kenapa emang masalah? Karena gue gak mau nyalek ikut-ikutan musiman gitu. Nikita Mirzani juga langsung membantah ketika ada netizen yang iseng nih mengatakan kalau Nikita Mirzani cuma lulusan SMP. Kata netizen gini nih, gimana mau nyalek kalau cuma lulusan SMP doang? Ya nggak bisa lah, gitu kata netizen. Nah, Nikita Mirzani langsung membantah. Kata Nikita, silakan cek di sekolah SMA-nya. Jadi Nikita Mirzani itu lulusan setara dengan SMA meskipun dia pernah kuliah, tapi kan kuliahnya nggak sampai selesai. Jadi ia mendapatkan ijazah SMA. Di mana ia sekolah di Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata di daerah Tangerang ya, Banten. Nikita Mirzani menegaskan kalau ia benar-benar lulus di Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata tersebut, di mana SMIP itu artinya setara dengan SMA. Berarti Nikita Mirzani lulus SMA, sah menjadi seorang lulusan SMA ya. Nikita Mirzani juga dengan terus terang mengatakan kalau dia tidak mengerti tentang politik, makanya karena itulah ia nggak mau ikut-ikutan nyalek. Nikita Mirzani juga mengatakan kalau di Indonesia ini ada 3 jenis orang yang susah banget nih untuk dibilangin. Yang pertama adalah para pendukungnya Bapak Anies Baswedan, yang kedua adalah para pendukungnya Bapak Ganjar Pranowo, dan yang ketiga adalah para pendukungnya Fuji. Lah kok Fuji dibawa-bawa? Ya begitulah menurut Nikita Mirzani para pendukungnya yang 3 ini sangat susah gitu kalau untuk dibilangin. Kalau misalkan Nikita Mirzani ngomong A, mereka nggak terima. Kalau Nikita Mirzani ngomong B, mereka juga nggak terima. Ketika ada lagi netizen yang mengkritiknya, kalau tidak mengerti soal politik lebih baik diam. Nggak usah ngomong, kata netizen itu ya. Nah, Nikita Mirzani pun langsung melontarkan jawabannya yang cukup penohok nih ya, yang cukup penohok buat si netizen itu. Kata Nikita Mirzani, kalau memang tidak mengerti, ya harus banyak belajar dan banyak membaca supaya lebih tahu lagi. Nikita Mirzani pun menuding kalau netizen yang sudah mengejeknya itu adalah salah satu pendukung dari Bapak Anies Baswedan atau salah satu pendukung dari Bapak Ganjar Pranowo. Emang kamu pikir saya lulusan SMP? Coba kamu tanya Smith Gema Gawita itu SMA atau SMP? Malah yang tinggal suka tebar-tebar fitnah, kayak ngerti aja politik. Saya nggak ngerti, makanya saya nggak nyalek, aneh. Ini pasti pendukungnya Anies kalau nggak Ganjar nih. Kalau nggak ngerti diam aja mendingan. Nah yang diam itu yang bodoh. Orang nggak ngerti ya belajar, mikir, bukan diem. Nikita Mirzani juga menegaskan kalau para artis, semua artis yang mendukung Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran ya, adalah artis-artis yang berduit semua. Artis-artis yang udah punya duit ya, jadi mereka nggak butuh uang untuk dibayar atau apapun. Jadi bisa disimpulkan, kata Nikita Mirzani, bahwa para artis yang mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ini adalah tidak dibayar. Berbeda dengan para artis pendukung Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Anies Baswedan. Artis-artis yang mendukung pasangan calon presiden nomor urut 01 dan juga nomor urut 03 adalah artis-artis menengah ke bawah yang masih butuh duit, gitu. Kata Nikita Mirzani, kalau pendukungnya Bapak Prabowo Subianto, artis-artisnya itu sudah pada punya duit, sudah berduit semua. Jadi mereka nggak perlu uang lagi untuk dibayar. Jadi mereka akan dengan sukarela mendukung Bapak Prabowo Subianto. Benarkah demikian? Nggak ada pendukung Bapak Prabowo artisnya yang nggak ada duit, berduit semua. Di pendukungnya calon presiden 1 dan 3. Rata-rata menengah ke bawah. Tuh gua jadinya ngomong begini ya. Karena mereka cari pulus, cari uang. Bicara soal Bapak Ganjar Pranowo, Nikita Mirzani mengatakan kalau sosok Bapak Ganjar Pranowo itu tidaklah sebaik yang dipikirkan oleh banyak orang. Karena ternyata kata Nikita Mirzani ya, Bapak Ganjar Pranowo itu banyak kasusnya, cuman tidak diangkat aja ke media. Sedangkan untuk Bapak Anies Baswedan, Nikita Mirzani kembali mengatakan kalau Bapak Anies itu terlalu sering membawa-bawa agama dalam kampanyenya. Nikita Mirzani juga menyebut dan menuding kalau Bapak Anies Baswedan itu sampai dipecat dari jabatannya sebagai menteri oleh Bapak Joko Widodo karena ia terlalu banyak meminta anggaran. Ganjar itu ada kasusnya namanya IKTP. Dan masih banyak kasus-kasus yang lain yang tidak ditaruh di media sosial. Nomor 1 juga. Nomor 1, jadi pemimpin harus cari yang soleh. Berarti dia selalu kampanye bawa-bawa identitas agama dong. Kalau dia baik, dia nggak mungkin dipecat sama presiden karena terlalu banyak keluar anggaran. Kemana duitnya? Lagi-lagi Nikita Mirzani kembali menegaskan kalau ia tidak pernah dibayar untuk memberikan pembelaan buat Bapak Prabowo Subianto yang dijunjungnya. Kata Nikita Mirzani, kalaupun ia minta untuk dibayar, maka tentunya pasangan calon nomor 02 ini tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk membayarnya. Ia memang tidak punya banyak uang, tapi uangnya cukup untuk membiayai pendidikan anak-anaknya sampai setinggi-tingginya.
Karena sampai detik ini Nikita Mirzani mengaku kalau ia tidak pernah mendengar ada artis yang dibayar untuk mendukung paslon nomor 02 yaitu Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming. Lalu sebenarnya berapa sih jumlah uang yang ditargetkan oleh Nikita Mirzani seandainya ia minta dibayar untuk mendukung salah satu calon presiden? Banyak yang penasaran kan ya, berapa sih sebenarnya Nikita Mirzani itu minta uangnya gitu kalau seandainya memang untuk mendukung salah satu paslon ini dia harus dibayar gitu kan? Nikita Mirzani pun akhirnya menyebutkan jumlah total uang yang harus ia terima seandainya ia harus mendukung salah satu paslon dan minta dibayar gitu ya. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani mengatakan seandainya ia harus dibayar untuk mendukung salah satu paslon, maka ia akan meminta dibayar sebesar 15 miliar rupiah, itu minimal ya. Nikita Mirzani juga kembali menegaskan bahwa program makan siang gratis itu bukan diberikan untuk seluruh rakyat Indonesia, tapi hanya akan diberikan untuk para siswa di sekolah, gitu ya. Jadi untuk mencerdaskan anak bangsa dengan memberikan makanan yang sehat dan bergizi, seperti itu. Dibayar berapa? Paslon nomor 2 nggak sanggup bayar saya. Nomor 2 tuh nggak ada bayar-bayar sayang. Paling kecil gue minta 15M. Ya itulah pembahasan kita kali ini tentang Nikita Mirzani yang kembali menyenggol calon presiden nomor urut 01 Bapak Anies Baswedan dan juga calon presiden nomor urut 03 Bapak Ganjar Pranowo. Sekali lagi aku mau mengatakan siapapun nanti presiden yang terpilih untuk negeri ini, semoga Bapak Presiden itu bisa memberikan contoh yang baik untuk rakyatnya, bisa menjadi teladan untuk para masyarakat di Indonesia ini, dan bisa membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi, bisa membuat Indonesia lebih dikenal lagi di kancah internasional, dan tentunya bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak tebang pilih ya. Jadi bukan hanya yang kaya-kaya aja yang akan sejahtera, tapi juga yang di bawah-bawah ikut sejahtera juga. Semoga ya, amin. Kalau begitu sebelum aku pamit, aku mau ingetin kalian untuk follow akun Instagramku di @opung_sg. Dan jangan lupa juga untuk subscribe yang belum subscribe channel ini ya, Opung SG Channel. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share video-video yang ada di channel ini. Aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.